Halo semua, perkenalkan saya Nikada Rizka Megayanti. Saya adalah dokter muda di bagian anestesiologi dan terapi intensif FK Unut pada periode 24 Januari 2022 sampai 6 Maret 2022. Sekarang saya akan membawakan presentasi mengenai opioid dalam manajemen nyeri. Jadi, nyeri menurut International Association for Study of Pain itu merupakan suatu pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial atau dijelaskan dalam istilah kerusakan tersebut. Untuk klasifikasi nyeri, itu bisa dibagi berdasarkan mekanisme patofisiologi, yaitu nyeri dibagi sebagai nyeri nosiseptik dan neuropatik, di mana nyeri nosiseptik itu adalah nyeri yang timbul akibat terangsangnya nosiseptor karena adanya suatu kerusakan jaringan. Sedangkan nyeri neuropatik itu timbul akibat adanya kerusakan pada saraf. Kemudian, klasifikasi berdasarkan durasi, itu nyeri dibagi menjadi akut dan kronis. Akut itu adalah nyeri yang berlangsung dalam rentang waktu 7 hari, kemudian kronis itu adalah nyeri yang berlangsung lebih dari 3 minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Kemudian nyeri dibagi berdasarkan etiologi, itu ada nyeri malignan dan non-malignan. Untuk malignan itu disebabkan karena suatu keganasan, sedangkan non-malignan adalah bukan suatu keganasan. Kemudian bisa juga dibagi berdasarkan dari lokasi anatomis tubuh. Untuk mekanisme nyeri, ini melibatkan 5 proses fisiologis, yaitu transduksi, konduksi, kemudian transmisi, modulasi, dan juga persepsi. Di mana kerusakan jaringan itu akan menyebabkan keluarnya mediator-mediator inflamasi seperti substansi P, prostaglandin, serotonin, asetilkolin, yang dimana mediator ini akan mengubah stimulus nyeri tersebut menjadi aktivitas listrik pada ujung-ujung saraf. Kemudian akan melalui proses konduksi, di mana aktivitas listrik tersebut akan dibawa dari jaringan ke cornu dorsalis medulla spinalis. Kemudian impuls tersebut akan dibawa ke talamus melalui traktus spinothalamikus. Ini disebut juga proses transmisi. Namun, perubahan transmisi impuls nyeri ini akan melibatkan proses yang disebut juga sebagai descending modulatory pain pathways, di mana ini adalah eksitasi atau inhibisi yang dilakukan akibat adanya interaksi sistem analgesi endogen dan impuls nyeri. Jadi apabila nyeri tersebut melewati ambang batas dari nyeri yang dimiliki oleh seseorang, maka nyeri tersebut akan dipersepsikan. Nah, kemudian nyeri akan dibawa ke korteks. Nah, ini disebut sebagai proses persepsi. Kemudian ini adalah site kerja dari obat analgesik terhadap nyeri, di mana pada proses transduksi, obat yang bekerja itu adalah COX-2 inhibitor, lokal anestesi, dan juga NSAID. Kemudian di proses transmisi itu ada obat antikonvulsan dan lokal anestesi. Kemudian di proses transmisi ada obat alpha-2 agonis, COX-2 inhibitor, lokal anestetik, kemudian opioid. Di proses modulasi, obat yang bekerja itu adalah acetaminophen, antikonvulsan, neuraxial opioid, dan NMDA antagonis. Kemudian di persepsi itu ada acetaminophen, alpha-2 agonis, COX-2 inhibitor, NMDA antagonis, dan juga opioid. Untuk tata laksana nyeri, untuk nyeri akut, menurut World Federation of Societies of Anesthesiologists atau WFSA, nyeri itu ditata laksana sesuai dengan intensitas yang dirasakan. Apabila nyeri yang awalnya dirasakan sangat berat, itu bisa dilakukan langsung injeksi opioid potensi kuat, serta anestesi lokal. Kemudian apabila nyeri dirasakan dalam intensitas sedang, itu bisa diberikan opioid per oral. Kemudian yang ringan bisa diberikan aspirin dan NSAID. Sedangkan untuk manajemen nyeri kronik, ini berdasarkan resep dari WHO, di mana pemberiannya dimulai dari yang potensinya paling rendah terlebih dahulu, yaitu non-opioid analgesik seperti aspirin, paracetamol, dan ibuprofen.
Ini bisa dilakukan dengan penambahan atau tanpa adjuvan. Adjuvan yang dimaksud itu adalah kortikosteroid, antidepresan, hipnotik, antikonvulsan, dan juga anti-epileptic agent. Kemudian apabila nyeri masih bertahan atau bahkan memburuk, itu bisa diberikan weak opioid analgesik. Contohnya itu adalah kodein, dextropropoxifen, tramadol, atau buprenorphine. Ini bisa diberikan dengan tambahan dari NSAID dan juga tanpa atau dengan adjuvan. Kemudian apabila nyerinya masih bertahan ataupun nyerinya terasa sangat berat, itu bisa diberikan strong opioid analgesik seperti morfin, hidrokormopon, oksikodon. Kemudian bisa diberikan juga tambahan analgesik lain seperti aspirin, paracetamol, atau ibuprofen, dan bisa diberikan dengan atau tanpa adjuvan. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang sejarah dari opioid, di mana isolasi morfin pertama kali itu dilakukan oleh Frederick Salzner pada tahun 1803 sampai 1805 yang diperoleh dari tanaman Papaver somniferum L. Ini merupakan tanaman semusim yang bisa dibudidayakan di pegunungan dan kawasan subtropis. Kemudian buah opium ini akan disadap untuk diambil getahnya. Nah, ekstrak getah ini akan menghasilkan senyawa yaitu morfin yang bisa dilakukan sintesis lagi untuk membentuk suatu heroin. Jadi untuk opioid itu adalah kelas obat analgesik yang bekerja sentral dan memiliki potensi untuk meringankan nyeri sedang berat. Obat ini memiliki farmakokinetik dan juga farmakodinamik yang beragam. Untuk efek kardio dan juga hepatorenal biasanya minimal, dan obat ini dapat diadministrasikan secara oral, nasal, parenteral, transdermal, dan juga neuroaksial. Untuk mekanisme kerja dari opioid ini akan terjadi di presinap dan juga postsinaptik. Di mana pada presinaptik itu akan terjadi ikatan opioid dengan reseptor opioid. Ini akan menyebabkan turunnya aktivitas adenylyl cyclase yang akan menginhibisi kanal kalsium yang sensitif terhadap perubahan muatan listrik. Nah, inhibisi ini akan menyebabkan penurunan dari pelepasan neurotransmitter seperti misalnya glutamat. Kemudian untuk di postsinapnya, opioid ini akan berikatan di reseptor postsinap yang menyebabkan perpindahan dari kalium dari intrasel keluar dari intrasel. Hal ini akan menyebabkan adanya hiperpolarisasi sehingga akan menyebabkan penurunan dari neurotransmisi. Nah, untuk reseptor opioid ini ada beberapa, yaitu pertama ada reseptor mu, di mana ini adalah memediasi analgesi dan lokasinya supraspinalis, berfungsi sebagai depresi napas, mual, muntah, miosis, hipomotilisasi khusus, euforia, psikologis, peningkatan sekresi prolaktin, dan hormon. Kemudian ada reseptor kappa, ini mediasi analgesia spinal dan visceral, sedasi dengan efek minimal ke respiratori. Reseptor kappa perifer itu ada di GI, kulit, otot, dan jaringan ikat. Reseptor ini berfungsi sebagai analgesia dan juga antineuropatik serta antiinflamasi. Kemudian ada reseptor delta, ini tidak memiliki karakteristik yang khusus, diketahui berperan untuk memfasilitasi reseptor mu dan meningkatkan analgesi serta spinal supraspinal. Kemudian ada reseptor sigma, ini masih belum diketahui jelas dan bukan merupakan true opioid receptor karena naloxone bukan antagonisnya. Ini berfungsi sebagai disporia, halusinasi, dan juga konfusi.
Nah, ini adalah rangkuman singkat mengenai reseptor opioid. Di mana untuk analgesi pada mu-reseptor itu ada di supraspinal dan spinal, kappa juga supraspinal-spinal, delta di supraspinal, spinal, dan sebagai modulate dari mu-reseptor activity. Sedangkan kardiovaskular itu mu-reseptor menyebabkan bradikardi, sedangkan yang lain tidak. Kemudian di respiratori menyebabkan depresi pada mu-reseptor. Kemudian kappa, possible depression, kemudian delta depression. Kemudian di central nervous system untuk mu-reseptor itu menyebabkan euforia, sedasi, prolactin release, mild hypothermia, katalepsi, indifference to environment stimulus. Sedangkan di kappa reseptor itu menyebabkan sedasi, dysphoria, psychomimetic reaction seperti halusinasi dan delirium. Kemudian di pupil, mu-reseptor akan menyebabkan miosis, kappa juga menyebabkan miosis. Di GI itu akan terjadi inhibisi of peristalsis, nausea dan vomiting pada mu-reseptor. Kemudian di genitourinary, mu-reseptor menyebabkan urinary retention, kemudian kappa menyebabkan diuresis akibat adanya inhibition of vasopressin release. Kemudian delta akan menyebabkan urinary retention. Sebenarnya di pruritus, di mu itu bisa terjadi, kemudian di kappa tidak. Delta ya. Selanjutnya adalah farmakokinetik secara umum pada obat-obat opioid. Untuk absorpsi ini sedang melalui GI tract, oral ataupun rektal. Kemudian absorpsinya akan bergantung pada lipofilisitas dan juga dipengaruhi oleh first pass metabolism. Kemudian absorpsi akan baik apabila dilakukan melalui injeksi sputan ataupun intramuskular, dan cepat apabila dilakukan melalui nasal. Untuk distribusi, semakin tinggi solubilitas lemaknya, maka onsetnya akan semakin cepat. Kemudian fraksi terionisasi lebih tidak larut lemak. Kemudian apabila pKa rendah, ini bentuk tidak larut lemak lebih tinggi. Kemudian konsentrasi tinggi di jaringan yang perfusinya tinggi seperti otak, hepar, ginjal, lin. Kemudian administrasi kronis apabila adanya akumulasi di plasma meskipun administrasi obatnya itu telah dihentikan. Untuk metabolisme itu terjadi di hati umumnya, contohnya morfin, dan turunannya itu akan dimetabolisme di hati dengan menjadi morfin 3-gluronid dan morfin 6-gluronid. Kemudian kodein itu akan dimetabolisme di hati oleh sitokrom P450, CYP3AD, dan CYP2AD. Sedangkan untuk meperidin itu akan dimetabolisme di hati menjadi norpeptidin. Ini bisa menyebabkan kejang. Kemudian ekskresi untuk opioid itu umumnya dilakukan di ginjal, sehingga gagal ginjal kronis ini dapat menyebabkan peningkatan level dari metabilit dan memicu efek samping seperti depresi SFP. Kemudian hati-hati juga pemberiannya apabila dalam jangka waktu yang lama karena bisa meningkatkan efek samping. Untuk klasifikasi dari opioid, ini bisa diklasifikasikan berdasarkan sumber. Sumber yang natural itu contohnya morfin, semisintesis heroin, kemudian sintesis itu petidin dan metadon, tramadol, serta fentanyl. Kemudian berdasarkan aksi agonis dan antagonisnya, untuk agonis itu ada morfin, kodein, petidin, metadon, antagonis ada naloxone dan naltrexone. Ini biasanya digunakan sebagai antidot dari overdosis morfin. Kemudian yang mix itu adalah pentasokin. Untuk dosis dari opioid, ini yang secara intravena, untuk morfin, untuk continuous dose-nya itu adalah 4-40 mikrogram kg per jam. Kemudian untuk intermittent dosisnya itu adalah 0,3 kg per 3-4 jam. Kemudian untuk fentanyl, itu continuous dose-nya itu 1-4 mikrogram per kg per jam.
Untuk intermittent dose-nya adalah 0,5 sampai 1,5 mikrogram per kg per setengah sampai 1 jam. Untuk hidromorfon 1 sampai 8 mikrogram per kg per jam untuk continuous dose. Sedangkan untuk intermittent dose 0,2 sampai 1 miligram per 2 sampai 3 jam. Untuk petidin ini tidak disarankan dilakukan continuous dose, hanya diberikan intermittent dose yaitu 0,75 mg per kilo per 3 jam. Kemudian untuk dosis oral, ini memiliki keuntungan di mana akan nyaman dan nyaman, tidak invasif, dan juga efektif dalam biaya. Namun perlu dilakukan konversi dari IV menjadi oral, dan perlu dilakukan pertimbangan untuk penurunan dosis per oral 20-30%, serta dilakukan monitoring dan penyesuaian dosis secara berkala. Di mana untuk konversinya, untuk morfin, 1 mg parenteral itu sama dengan 3 mg oral. Untuk hidromorfin itu adalah 0,2 parenteral sama dengan 1 mg. Untuk fentanyl hanya ada yang injeksi. Kemudian untuk kodein ada oral yaitu 20-30 mg. Kemudian untuk metadon ini perlu konsul dari APS. Perlu juga kita ketahui bahwa opioid toleransi yaitu perubahan hubungan dosis respon yang disebabkan paparan obat dan memerlukan dosis yang lebih tinggi untuk mencapai efek farmakologis yang diinginkan. Ini memiliki efek beragam seperti depresi nafas, somnolen, muntah, analgesi, dan konstipasi. Untuk toleransi umumnya jarang menimbulkan masalah, namun dosis opioid umumnya stabil selama tidak ada perburukan patologis dan peningkatan dosis opioid setelah periode stabil. Opioid juga bisa menyebabkan suatu ketergantungan. Ini didefinisikan sebagai munculnya gejala ikutan ketika dilakukan penurunan dosis atau administrasi antagonis opioid. Disebut juga sebagai withdrawal syndrome. Ini umumnya terjadi selama beberapa hari, sehingga perlu dilakukan metode tapering off sebelum penghentian obat. Nah, tapering off ini dilakukan tidak boleh lebih dari 50% dalam sehari. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai contoh-contoh obat opioid. Yang pertama ada morfin. Morfin ini mekanisme kerjanya, THAP-nya itu adalah 2-3 jam. Dia akan lambat diabsorpsi secara oral. Kemudian bioavailability 20-40% dengan pemberian secara sekutan IM dan IV injection. Untuk metabolisme dia akan konjugasi dengan glucuronik acid, dan untuk ekskresi itu melalui ginjal. Obat ini bisa melewati BBB atau blood-brain barrier dan juga placenta. Untuk kontraindikasi, obat ini dikontraindikasikan pada kasus trauma kepala karena dapat menyebabkan depresi nafas sehingga adanya retensi CO2 sehingga akan menyebabkan dilatasi pembuluh darah. Dilatasi pembuluh darah akan meningkatkan TIK sehingga apabila trauma kepalanya adalah pendarahan maka peningkatan TIK akan menyebabkan bleeding lebih banyak. Kemudian kontraindikasi juga pada asma bronkial karena adanya histamin release. Ini akan bisa menyebabkan depresi nafas dari pasiennya akan lebih buruk. Kemudian dikontraindikasikan juga pada usia tua karena metabolisme massa otot dan juga fungsi ginjalnya menurun sehingga bisa meningkatkan bioavailability-nya dalam tubuh. Kemudian dikontra juga pada seseorang yang menggunakan obat golongan MUAI, seperti contohnya antidepresan, karena dapat meningkatkan side effect dari morfin. Untuk efek samping dari penggunaan morfin itu adalah pruritus, pupil konstriksi, sedasi, mual muntah, depresi respirasi, dan juga konstipasi. Kemudian ada petidin. Ini memiliki mekanisme kerja, yaitu dia berikatan dengan kappa agonis, sehingga efek analgesi, konstipasi, dan depresi nafas itu lebih rendah dibandingkan morfin yang berikatan dengan mu reseptor. Kemudian dia ada efek atropine-like action. Kemudian efek analgesi muncul umumnya 10 menit setelah injeksi. Nah, dia akan dimetabolisme di hati dan diekskresikan melalui urin atau ginjal. Dan lama kerja obat itu adalah 2-4 jam. Untuk efek samping ini bisa menyebabkan tremor, kejang, hipotermi, hipotensi.
dan juga adanya efek atropine-like efek, yaitu blur vision, mulut kering, retensi urin. Kemudian ada fentanyl. Fentanyl ini ada sediaan 2 mili per ampul. Kemudian untuk mekanisme kerja, ini berikatan dengan reseptor mu. Dia lebih poten dibandingkan morfin dan juga petidin, di mana dia 100 kali morfin kekuatan sedasinya. Kemudian fentanyl ini dimetabolisme dengan cara metilasi menjadi norfentanyl, hidroksipropionil fentanyl, dan hidroksinorpropionil fentanyl di hati. Kemudian ekskresi melalui urin dan dapat dideteksi dalam rentang waktu 72 jam setelah pemberian IV. Namun, kurang dari 10% tetap tidak termetabolisme dan diekskresikan melalui urin. Untuk efek samping ini apabila berlebihan bisa menyebabkan depresi napas, kemudian jarang juga menyebabkan bradikardi, dan pemberian fentanyl IV secara cepat bisa mencetuskan otot digit atau batuk, bahkan kejang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai opioid overdose management. Untuk tanda dari overdosis opioid itu adalah hipoventilasi, kemudian ada malignan arrhythmia, dan juga agitasi atau undecided unconsciousness. Nah, apabila ada tanda-tanda ini, maka lakukanlah back max ventilation dengan diberikan 0,04 mg IV naloxone. Nah, selanjutnya lakukan pengecekan atau cek dalam waktu 2-3 menit. Apabila responnya masih belum ada, lanjutkan pemberian dari naloxone 0,04 mg IV. Kemudian assess lagi dalam 2-3 menit. Apabila masih belum kembali normal, itu lakukan administrasi 0,08 mg IV naloxone. Kemudian lanjutkan assessment, dan apabila masih tidak membaik, itu berikan doubling naloxone dose. Untuk maksimal dosnya itu adalah kurang dari 2 mg, di mana kita tahu naloxone ini merupakan antidot dari obat morfin. Apabila sudah ada respon yang adekuat, maka lakukan observasi pada pasien kurang lebih dari 90 menit, sampai simptom dan juga gejala-gejala tadi tersebut tidak ditemukan lagi. Kemudian pertimbangkan untuk melakukan transfer ke ICU. Nah, sekian presentasi saya mengenai opioid dalam manajemen nyeri. Terima kasih atas atensinya.